Halo, assalamualaikum. Bagaimana perlakuan pajak untuk penjual di TikTok Shop? Kita bahas di sini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Sekarang 4 Oktober 2023 dan di minggu ini pula telah diluncurkan peraturan menteri, ya, peraturan menteri yang intinya TikTok Shop tidak boleh beroperasi lagi dengan izin yang ada sekarang. Jadi TikTok Shop harus memisahkan antara sosial media dan e-commerce-nya. Singkat cerita, mulai awal minggu ini seller tidak bisa lagi jualan di TikTok Shop, tidak bisa lagi langsung jualan langsung di TikTok Shop. Lalu bagaimana perlakuan pajaknya? Baik, tipspajak.com di sini dapat mengungkapkan bahwa sebenarnya untuk perpajakan penjual di TikTok Shop itu adalah sama dengan penjual-penjual lain, penjual di offline maupun penjual di e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan seterusnya. Sebetulnya sama saja. Jadi prinsipnya untuk penjual ini, untuk penjual terutang dua jenis pajak ya, terutang dua jenis pajak. Yang satu adalah PPh dan yang satu lagi adalah PPN. Kita ke PPh terlebih dahulu. Nah, untuk PPh ini berapa pajak terutangnya, berapa pajak penghasilan yang harus dibayar kepada pemerintah. Nah, ini terdapat banyak skema. Kita harus melihat dulu Anda sebagai usahawan ini terdaftar sebagai apa? Sebagai orang pribadi kah? Sebagai CV kah? Sebagai PT kah? Nah, ini treatment perpajakannya berbeda. Oke, mungkin yang sebagian besar adalah Anda sebagai orang pribadi. Oke, kita bahas dulu mengenai orang pribadi ya. Kita bahas dulu mengenai penjual di TikTok Shop orang pribadi. Jadi, meskipun ini nanti TikTok Shop tidak lagi beroperasi di TikTok, platform TikTok, mungkin sedang akan dibahas dipersiapkan platform yang lain, maka Anda sebagai, sekarang mohon maaf saya sebut sebagai ex-seller di TikTok Shop, Anda harus siapkan. Nah, Anda harus siapkan pembukuan Anda dengan baik atau pencatatan Anda dengan baik. Silahkan cek lagi berapa omset Anda di tahun 2022, 2021, dan juga tahun 2023 ini. Untuk orang pribadi, berapa pajaknya harus dibayar? Jadi untuk orang pribadi, jika omset Anda masih kurang dari 4,8 miliar rupiah, maka Anda perlu membayar PPh final namanya. PPh final, PP23 atau PPh final sekarang PP55. Berapa besarnya? Besarnya adalah 0,5% dikalikan omset setiap bulannya. Jadi pembayaran PPh ini adalah setiap bulannya. Contoh bulan September 2023 ini omset Anda adalah 100 juta, maka Anda harus bayar pajaknya sebesar berapa? 0,5% dari 100 juta? 500 ribu rupiah. Benar sekali, 500 ribu rupiah. Nah, untuk orang pribadi ini mulai tahun pajak 2022 ini ada bagian peredaran usaha yang tidak kena pajak. Berapa itu? Adalah bagian peredaran usaha sebesar 500 juta rupiah. Jadi jika tahun 2022 omset Anda itu adalah 4 miliar, ya, 4 miliar, maka yang dikenakan pajak bukan 4 miliarnya, namun dikurangi dulu sama 500. Sehingga yang dikenakan pajak adalah 4 miliar dikurangi 500 juta, 3 miliar 500 juta rupiah. Baru dikalikan 0,5%. Nah, pembayarnya adalah setiap bulan. Seperti itu. Itu pajak untuk orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Bagaimana PPN-nya? PPN-nya tentunya tidak ada karena Anda masih bukan PKP, Anda omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Seperti itu ya, clear untuk orang pribadi yang omsetnya 4,8 miliar. Bagaimana untuk orang pribadi yang omset jualannya sudah lebih dari 4,8 miliar, maka jika Anda sudah lebih dari 4,8 miliar, maka Anda harus menggunakan namanya tarif normal. Tarif normal PPh pasal 25 orang pribadi. Selain itu, Anda juga wajib dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, di mana nanti penyerahan Anda harus memungut PPN sebesar 11% untuk pajak keluarnya. Namun Anda juga berhak untuk mengkreditkan kredit pajak PPN atau pajak masukan
jika Anda mendapatkan faktur pajak dari supplier Anda atau penjual Anda. Itulah PPh dan PPN untuk orang pribadi. Bagaimana jika bentuk usaha Anda adalah PT atau CV? Itu treatmentnya sedikit berbeda. Namun pada prinsipnya CV dan PT jika omsetnya juga masih di bawah 4,8 miliar, maka itu pun pajaknya masih 0,5%. Dan PPN-nya sama, jika omset Anda sudah lebih dari 4,8, maka pajaknya adalah terdapat PPN sebesar 11%. Seperti itu ya. Itulah pajak untuk penjual di TikTok Shop. Meskipun sekarang sudah tidak beroperasi, namun Anda harus menyiapkan diri. Anda harus cek kembali. Selama kemarin berjualan Anda sudah bayar PPh-nya atau belum. Jika belum dibayar maka segera dibayar, tidak usah nunggu dari kantor pajak. Bang, kan sudah lewat dan sejauh ini nggak ketahuan. Tetap saran kami adalah siapkan, daripada nanti ketahuan itu nanti dendanya lumayan besar. Dendanya bisa kurang lebih 1% per bulan dari PPh terutang. Daripada untuk bayar denda, mending untuk ngiklan, ya kan? Seperti itu. Itu pembaca, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini jika masih ada pertanyaan tentang pajak untuk penjual di TikTok Shop. Sekian, sampai jumpa, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media.